Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul masih tetap sama ya teman-teman, Misteri Desa Kalisodo. Nah, cerita kali ini memasuki part yang ketujuh, yaitu sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hidup Raja Ken Arok. Riuh ratusan warga mengangkat tangannya mengeluh-ngeluhkan raja pertama mereka. Di ujung sana terlihat Ken Arok yang gagah berkuda dengan mahkota dan berbagai perhiasan kerajaan. Di pinggangnya terselip keris Mbu Gandring. Menyusul di belakang menggunakan kereta kencana, seorang perempuan cantik yang tengah duduk dengan elegan. Ia mengenakan kemben dan mahkota, juga hiasan lainnya. Hidup Ratu Kendedes. Yuda menahan napas saat menyadari bahwa perempuan itulah yang ia lihat di hutan setelah jatuh dari jurang. Jadi dia. Lalu beberapa lama kemudian semuanya berjalan begitu cepat dalam kelebatan. Seseorang menyelinap ke dalam sebuah kamar yang indah di mana Ken Arok yang kini telah tua sedang tertidur. Orang itu mencabut keris di pinggang Ken Arok dan menusuk jantungnya. Pembunuhnya adalah Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati membalaskan dendam ayah kandungnya, keris Mbu Gandring, meminta korban kutukan pertamanya. Lalu Anusapati menjadi raja kedua Singosari. Saat ia sedang asik menyaksikan adu sabung ayam, seseorang tiba-tiba saja menusuknya. Ia adalah Toh Jaya, anak Ken Dedes dan Ken Arok. Toh Jaya membalaskan dendam ayahnya dan menjadi raja Singosari ketiga. Lalu selanjutnya kelebatan-kelebatan kejadian yang terjadi begitu cepat, di mana para raja-raja Singosari tewas dibunuh oleh saudaranya sendiri menggunakan keris Mbu Gandring itu. Bagaimana? Kau mau melakukannya? Tanya beberapa orang yang sedang berlutut di hadapan seorang yang berpakaian ningrat. Kami akan memberikan bantuan bagimu dan pasukanmu. Mana mungkin? Memang sebagian besar pasukan Singosari sedang melakukan ekspedisi Pamalaya. Namun Kartanegara dikelilingi Bayangkara yang begitu hebat. Jayakatwang menampik tawaran itu. Pasukanku tidak memiliki ajian seperti mereka. Kau jangan khawatir. Salah seorang dari Bhairawa tersenyum. Para Bayangkara sedang berada di bawah kaki Arjuno, mencoba mengepung kelompok kami. Istana hanya dijaga beberapa kelompok pasukan inti. Kita bisa menggempur mereka saat ini, ujar lainnya. Jayakatwang terdiam. Ia sedikit tertarik dengan usulan para Bhairawa yang berkhianat kepada Singosari. Dan kami membawakanmu ini. Seorang Bhairawa mempersembahkan sebilah keris hitam bercorak di kedua tangannya. Itu, Jayakatwang tertegun melihat keris yang begitu indah di depan matanya. Ini adalah keris milik Ken Arok. Dia menggunakannya untuk memberontak kepada Kediri. Keris inilah yang telah membunuh leluhurmu dan membuat Arok bisa mendirikan kerajaan Singosari. Kini kami membawakannya kepadamu. Gunakan keris ini untuk membalas dendam kepada keturunannya. Bantu kami untuk mengalahkan Kertanegara. Jayakatwang menyiringnya lebar dan meraih keris itu. Dengan keris ini dan tanganku sendiri,
akan kubalaskan dendam dan kehormatan keluarga Kediri. Mas Yud, Dita memandangi wajah Yuda dengan cemas. Ia menepuk-nepuk pipi laki-laki yang sedang pingsan di pangkuannya. Yuda tersentak dan menarik nafas panjang. Ia lalu terbatuk-batuk beberapa saat dalam dekapan Dita. Mas Yuda. Dita tersenyum dengan lega melihat Yuda kembali sadar. Kamu kenapa, Mas? Yuda terdiam menatap Dita, lalu beralih pada sebilah keris hitam yang digenggamnya dengan erat. Kenapa keris itu? Dita bertanya penasaran. Nampaknya Dita sendiri tidak ingat bahwa dirinya yang memberitahu Yuda untuk membuka kotak kayu itu. Kita harus menggunakan ini. Yuda beranjak bangkit dengan keris itu di tangannya. Mungkin benda ini akan menjadi kunci dari semua ini. Keris hitam bercorak yang memulai sekaligus mengakhiri sejarah Singosari. Ekspedisi Pamalaya adalah usaha diplomasi melalui unjuk kekuatan militer yang dilakukan Singosari kepada kerajaan Melayu di Sumatera. Ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas wilayah Singosari dan untuk membantu membendung kekuatan Mongol dari arah Asia Daratan. Namun ekspedisi ini justru berakibat buruk karena kekosongan kekuatan prajurit di ibu kota yang membuat Singosari rentan terhadap serangan. Dar! Ledakan kembali terdengar saat Ki Sukmo mengelak pukulan Mbah Broto. Kedua orang tua itu bertarung sengit di lapangan Setra. Di antara puluhan mayat warga Kalisodo, lubang-lubang bekas hantaman ajian terlihat di mana-mana. Mas Bagas nampak tidak bisa melepaskan pandangan dari duel kekuatan ini. Mbah Broto yang bertelanjang dada bertarung menggunakan jurus-jurus yang memiliki pakem. Ia terus menggunakan kuda-kuda setiap saat. Gerakannya mengalir namun cepat dan bertenaga seperti silat. Sementara Ki Sukmo yang bertelanjang bulat bertarung seperti hewan buas, liar dan juga brutal, tanpa aturan dan seolah hanya mengandalkan insting saja. Terlebih, ia baru saja menyelesaikan ritual Makara Puja, di mana para Bhairawa sedang dalam kondisi puncak-puncaknya. Energi yang meluap-luap akan membuat mereka menjadi buas tidak terkendali. Setelah fajar, baru mereka akan kembali normal seperti manusia. Keadaan yang berbanding terbalik dengan Mbah Broto. Ia mulai kelelahan setelah meladeni keperingasan Bhairawa dalam waktu lama. Usianya yang tidak lagi muda menjadi penghambatnya. Ditambah ajian Bayangkara yang sangat menguras tenaga, juga setelah berjam-jam, tadi itu mendaki jalur Arjuno menuju tempat ini. Gerakannya mulai melambat, membuat Mbah Broto dalam kondisi terdesak. Bekas-bekas cakaran telah memenuhi tubuh Mbah Broto. Darah menetes-netes membasahi celana hitamnya. Ki Sukmo kembali mendesis. Ia berlari, melintasi lapangan, meliuk zigzag mencoba mengecoh fokus Mbah Broto, lalu melesat menyerang. Mbah Broto berjongkok dan mencengkeram kemben mayat salah seorang warga perempuan. Ia melempar mayat itu ke arah Ki Sukmo yang mendekat, yang dengan kedua cakarnya seketika mencabik mayat itu menjadi dua. Mbah Broto memanfaatkan kesempatan itu untuk melayangkan satu pukulan. Dengan gesit Ki Sukmo meliuk, menghindar melalui sisi kiri lalu menghantam dada Mbah Broto dengan sikunya. Mbah Broto terpelanting terguling hingga membentur meja batu dengan suara keras, membuat batu pipi granit besar dengan berat ratusan kilogram itu bergeser dari tempatnya. Mbah Broto! Mas Bagas berseru panik. Mbah Broto terbatuk-batuk dan dia batuk darah sambil memegangi dada. Ia menatap Ki Sukmo yang merangkak berbalik ke arahnya. Mata merahnya semakin berkilat, merasa mampu memenangkan pertarungan itu. Mas Bagas mengamati sekelilingnya.
Ia harus melakukan sesuatu, apapun itu untuk membantu Mbah Broto. Lalu pandangannya tertuju pada mayat Bimo yang beberapa jauh darinya. Mas Bagas berpikir sejenak dan memaksa dirinya bangkit. Mbah Broto berusaha mengatur napasnya, mengendalikan tenaga dalam untuk meminimalisir kerusakan dalam tubuhnya. Namun benturan dan hantaman Ki Sukmo yang ia terima sudah terlalu banyak. Ia sudah dalam kondisi tidak mampu. Mbah Broto hanya bisa bersandar pada meja batu. Ia benar-benar sudah tidak bisa bertarung lagi. Ki Sukmo berdiri, berjalan tegak dengan kedua kaki. Baru saja aku merasa senang bisa melawan seorang Bayangkara, dan ternyata cuma begitu saja. Ia terkekeh sambil berjalan mendekati Mbah Broto yang masih terduduk tidak berdaya. Ki Sukmo mengangkat kakinya dan menginjak dada Mbah Broto. Ia mencondongkan badan menatap lekat wajah lawannya. Sayang sekali cuma sampai di sini. Ki Sukmo memegangi kepala Mbah Broto dengan kedua tangannya. Terkutuk kau, Bhairawa. Mbah Broto meludahkan darah dalam mulutnya. Hahaha. Ki Sukmo tertawa puas. Lalu ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seperti sayap. Jari-jarinya membentuk cakar yang siap mencengkram. Ia bermaksud meremukkan kepala Mbah Broto dengan satu hentakan keras. Mati kau. Dar! Sebutir peluru menghantam punggung Ki Sukmo. Peluru itu tidak mampu menembus kulitnya dan terjatuh begitu saja. Ki Sukmo menoleh, menatap tajam ke arah si penembak. Mas Bagas terduduk di sisi lain lapangan sambil membidikan SS1-nya milik Bimo yang masih terisi penuh. Sudah kuduga, tidak akan mempan, gumam Mas Bagas sambil menarik kokang senjatanya lagi. Kubereskan kau nanti. Ki Sukmo tersenyum membalik badan. Ia merangkak menghadap ke arah Mas Bagas. Ia bisa menghabisi Bayangkara itu nanti sambil menyiksanya. Sekarang ia harus menyingkirkan pengganggu ini dulu. Lalu Ki Sukmo melesat menuju Mas Bagas. Dar, dar, dar. Mas Bagas menarik pelatuknya, menembaki Ki Sukmo menggunakan mode otomatis. Namun sosok Bhairawa itu terus berlari seolah tidak peduli dengan puluhan peluru yang menghantam badannya. Klik, klik. Mas Bagas menekan pelatuknya namun tidak ada peluru yang keluar. 30 butir peluru habis begitu saja. Ia melepas bidikannya. Mas Bagas menghela nafas panjang. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Ki Sukmo menginjak salah satu mayat warga, lalu melompat tinggi di udara. Tangannya mencengkeram siap membantai mangsanya. Yuda yang melihat ini dari ujung segera mempercepat larinya di tangga batu. Awas! Teriak Yuda dari belakang Mas Bagas, lalu menerjang ke depan dengan keris hitam di tangannya. Yuda menyambut serangan Ki Sukmo dengan bilah tajam terhunus. Keduanya terjatuh bergulingan di tepi lapangan, menghantam semak dan rerumputan. Lalu keduanya terbaring beberapa lama tidak bergerak. Mas Yuda! Dita berlari menapaki tangga batu, bergegas menuju mereka. Ia sejenak ragu mendekat, menatap lekat Ki Sukmo yang tergeletak tidak jauh darinya. Setelah memastikan bahwa tetua Kalijodo itu tidak bergerak, Dita menghampiri Yuda. Mas Bagas memaksa dirinya bangkit dan ikut melihat keadaan Yuda. Dita berjongkok membalikkan tubuh rekannya. Dahi Yuda sedikit berdarah karena benturan. Kemejanya sobek di bagian dada membentuk cakar, sedikit basah karena darah. Matanya terpejam rapat. Mas Yud. Dita mengguncangkan bahu laki-laki itu mencoba membangunkannya. Namun Yuda tidak merespon sama sekali. Dita mencoba memanggilnya sekali lagi. Mas Yuda. Mas Bagas terdiam mencoba tidak mengganggu Dita. Dita memandangi wajah Yuda lekat. Satu tangannya terangkat membelai dahi Yuda dan menyibakkan rambutnya lembut.
Lalu Dita memencet hidung Yuda selama beberapa belas detik. Gak bisa napas kan? Protes Yuda menepis tangan Dita. Jahat amat jadi orang. Ya habisnya, Dita cemberut sebal. Sekaligus lega melihat ketua timnya membuka mata. Ia mengelurkan tangannya membantu Yuda. Sempat-sempatnya gitu. Ah, anjing. Mas Bagas tertawa melihat tingkah kedua orang itu. Yuda menyambut uluran tangan Dita. Ia menarik dirinya bangun, menoleh ke arah Ki Sukmo yang tergeletak tidak jauh darinya. Tetua adat gila itu tewas dengan keris Mbu Gandring menancap di ulu hatinya. Darah pekat membanjiri tanah sekitarnya. Sudah berakhir, gumam Yuda. Dia sudah mati. Dita mengangguk pelan. Sekarang ayo kita cari dia. Sekarang bagaimana? Mas Bagas berjongkok di sebelah Mbak Broto. Ia nampak tidak tahu harus berbuat apa dengan kondisi Mbak Broto yang hanya bisa bersandar di meja batu karena terluka dalam parah. Yuda dan juga Dita nampak tertegun di dekat jasad Tia yang telah mereka tutupi kemeja. Mereka mematung dari tadi, menatap lekat tubuh tidak bergerak itu dengan penuh penyesalan. Dita masih terisak membenamkan bahunya di bahu Yuda. Sementara Yuda nampak masih menahan emosi mendengar cerita Mas Bagas mengenai apa yang dilakukan Ki Sukmo terhadap Tia, bahwa kecupan singkat di tepi jurang itu adalah salam perpisahan dari rekan jurnalis perempuannya selama bertahun-tahun. Biarkan mereka tenang dulu. Mbak Broto terbatuk-batuk keras. Benturan antara tenaga dalam yang saling berlawanan sifat membuat aliran darahnya itu kacau. Ia tersengal menarik napas. Mas Bagas memandangi seluruh lapangan setra. Puluhan mayat warga desa yang dikelilingi oleh pepohonan cemara seolah menjadi saksi kegilaan yang mereka buat itu. Angin mengembus menebarkan bau anyir darah. Bintang yang cerah dan rembulan yang bersinar terang menyorot lapangan setra yang sesuai artinya kini menjadi ladang mayat. Api unggun yang sedari tadi masih menari-nari membuat bayang pendar kemerahan di wajah mereka yang masih hidup. Lalu perlahan pendar itu semakin terang. Api unggun di tengah lapangan seolah membara dan juga membesar dengan sendirinya. Hei Rek, Mas Bagas terbata menatap ke arah api. Yuda dan juga Dita menahan napas, terbelalak melihat kobaran api yang samar membentuk sosok manusia. Sosok seorang perempuan cantik yang mengenakan keben dan perhiasan ningrat. Sebuah mahkota kecil tersemat di kepalanya. Kamu kan? Mbak Broto menunduk sopan. Salam Kanjeng Ratu. Terima kasih. Ken Dedes tersenyum kepada semuanya. Lidah-lidah api kecil itu masih menari membentuk sosok itu. Terima kasih untuk... Yuda tidak mengerti. Keris itu. Ken Dedes menunjuk ke arah Ki Sukmo yang tergeletak tidak bergerak. Arok menggunakannya untuk mendapatkanku. Ia menggunakannya untuk mendirikan sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Namun keris itu jugalah yang membunuh anak keturunanku. Selama ribuan tahun, sudah tidak terhitung nyawa yang menjadi tumbal oleh benda terkutuk itu. Selama keris itu masih ada, aku tidak akan bisa tenang. Ken Dedes memandangi Dita lekat penuh arti. Ia tersenyum lembut sebagaimana nenek melihat cucunya. Kamu sudah berjuang. Dita hanya mengangguk gugup. Sekarang lebih baik kalian pergi. Tempat ini beraura darah. Tempat ini tidak baik untuk kalian berlama-lama. Ken Dedes merentangkan tangannya menggambarkan keseluruhan. Aku akan memusnahkan keris itu dan seluruh Kalisodo bersama api ini. Segeralah kalian pergi. Yuda dan Dita menatap jasad Tia di dekat mereka, berpikir untuk membawanya turun kembali. Aku akan membawa teman-teman kalian bersamaku, ujar Ken Dedes seolah memahami pikiran Yuda dan Dita. Mas Bagas menepuk pundak Mbak Broto yang terduduk lemah. Mbak bisa jalan. Mbak Broto menatap lekat wajah tiga pemuda di sekitarnya beberapa lama, lalu memandang jauh ke langit. Kemudian kita masuk ke extra part ya teman-teman.
buntut kebakaran besar di lereng Gunung Arjuno. Tretes Mojokerto. Akibat kebakaran besar yang melanda savana lereng Gunung Arjuno 2 pekan lalu, gelombang unjuk rasa terjadi selama beberapa hari terakhir. Mahasiswa pencinta alam, aktivis lingkungan, dan berbagai lainnya yang tergabung dalam Walhi melakukan aksi teatrikal dan orasi di Balai Kehutanan Jawa Timur. Dalam tuntutannya, mereka mendesak pemerintah provinsi untuk membentuk dan juga menjadikan kawasan Arjuno Welirang sebagai taman hutan raya. Diharapkan dengan adanya taman hutan, maka akan ada pihak yang mengawasi dan bisa meminimalisir adanya resiko bencana seperti yang terjadi minggu lalu. Sebab di kawasan itu banyak ditemukan situs-situs purbakala peninggalan Majapahit. Dita melipat koran di tangan dan kemudian menyelipkannya di dalam tali tas ransel. Ia mengikat rambutnya, mencoba mengusir hawa panas yang menyergap sebuah halte bus di tepi jalan Surabaya siang itu. Sama saja, gak ada berita sama sekali tentang Kalisodo, gumam Dita. Ia melihat-lihat beberapa koran lain yang membahas tentang kebakaran Arjuno, namun tidak ada sama sekali dari artikel itu yang menyebut kata Kalisodo. Pembantian warga satu desa kanibal oleh aparat kelihatannya bukan berita yang bagus untuk cerita warga dan juga citra negara juga. Yuda mengembus rokoknya. Asap putih membumbung menyatu dengan debu dan asap solar kendaraan. Pasti ada pihak yang ingin menutupi kejadian ini. Dita tertawa kecut. Ya kalau enggak, mana mungkin kantor majalah Bumi ditutup kan? Tim redaksi kita aja berkali-kali diajak bertemu oleh orang-orang tidak dikenal. Lalu, tidak akan ada yang tahu kejadian sebenarnya tentang Wahyu dan juga Tia, Babaroto dan juga lainnya. Yuda menghisap rokoknya sekali lagi sebelum membuang puntungnya. Bahkan, mungkin tidak akan ada yang tahu tentang Kalisodo. Mas Yuda mau ngapain sekarang? Tanya Dita. Apa mau nyari kerjaan di majalah lain? Yuda menggeleng dengan malas. Aku sudah ada yang nawarin sih beberapa, tapi aku tolak semua. Aku ada urusan pribadi yang ingin aku selesaikan sendiri. Aku juga belum nemu nih. Dita berbalik mengamati sibuknya masyarakat yang memadati jalanan. Ratusan orang berlalu lalang dengan kegiatannya masing-masing. Beberapa pedagang asongan berteriak menjajakan dagangan mereka. Pemilik kios koran dan juga majalah nampak asik menyeruput es teh dalam plastik. Sementara di sebelah Dita terlihat seorang nenek pengemis tua sedang duduk mengelesot di lantai halte untuk memelas rezeki. Kamu mau ikut aku? Tiba-tiba Yuda menoleh ke arah Dita. Ngapain? Yuda mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong kemejanya. Sebuah roll film kamera SLR. Itu punya Mas Wahyu. Dita menatap lekat roll film di tangan Yuda. Masih ada beberapa yang lain di dalam tas. Aku mengambilnya sebelum kita pergi dari Kalisodo. Yuda kembali memasukkan roll itu ke dalam saku. Ia nampak serius. Semua foto tentang bukti keberadaan Kalisodo ada di situ. Agak berisiko sih. Yuda memperingatkan Dita. Dita diam sejenak berpikir, lalu mengangguk mantap. Aku ikut sama kamu mas. Yakin? Dita kemudian mendongak, menatap lekat wajah Yuda, wajah laki-laki yang pernah melalui sebuah kejadian hidup mati bersamanya. Dita meraih tangan Yuda, menggenggamnya dengan erat. Yuda tersenyum merasakan kelembutan tangan Dita yang menenangkan. Suara klakson mobil terdengar saat sebuah mobil kijang berhenti di dekat halte. Seorang laki-laki berkacamata hitam di kursi sopir nampak sedang mengatur persneling dalam posisi netral. Ia melepas kacamata hitamnya. Orang itu tersenyum mengangguk kepada mereka berdua. Mas Bagas, Dita berseru senang. Kok ada di Surabaya? Penjelasannya nanti saja, jawab Yuda. Ayo, kita pergi. Yuda menarik tangan Dita mengajaknya menuju mobil Mas Bagas. Karena terburu,
Dita tidak sengaja menyenggol tangan pengemis di sebelahnya. "Maaf Nek, nggak sengaja." Dita tersenyum sopan kepada si nenek. Si nenek itu tidak berbicara apa-apa, ia masih saja menunduk dan hanya menengadahkan mangkok batok kelapa di tangannya ke arah Dita. "Bentar Mas Yud," ujar Dita dengan singkat. Ia merogoh saku ke mejanya dan hendak menyodorkan sekeping uang Rp25 ke dalam mangkuk itu. Namun tiba-tiba saja Yuda menahannya. "Kenapa?" Dita memandang Yuda kebingungan. Sebab Yuda hanya berdiri mematung, menatap lekat ke arah si nenek dengan ekspresi dingin. Yuda diam saja sebab ia mengenal sosok tua ini. Angin berhembus meniup ujung kemben jarik coklat si nenek. Rambut putih panjangnya sedikit bergoyang saat ia mengangkat wajahnya. Ia balas menatap ke arah Yuda, lalu perlahan bibirnya yang keriput mengembang, ia menyeringai. "Aku sama Yuda gak pacaran kok." Tia tersenyum makin lebar. Ia mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan punggung tangannya pada Dita. Sebuah cincin perak polos melingkar di jari manisnya. "Loh, kalian tunangan?" Dita menatap lekat cincin di jari Tia. "Selamat ya." Tia mengangguk singkat lalu menggeleng. "Iya, aku tunangan tapi nggak sama Yuda. Aku sama dia, ya sama kayak aku ke Wahyu. Kita bertiga itu udah sahabatan banget. Akhir tahun ini aku akan menikah sama temanku kuliah. Dan aku nggak bakalan bisa segampang ini lagi untuk tugas di luar. Atau bahkan mungkin aku harus resign. Itulah kenapa aku minta Pak Cahyo buat segera nugasin kamu ke lapangan. Aku pengen kamu bisa gantiin aku buat nemenin Yuda dan Wahyu." Tia memiringkan kepalanya ramah. "Oh, seperti itu." Mereka berdua tidak bisa dilepas berdua tanpa tangan orang yang organize. Tambah Tia, "Pasti bakal keteteran lah, kayak ayam hilang." Dita mengangguk paham. Kini terjawab sudah kenapa Pak Cahyo tiba-tiba mendadak menugaskannya bersama tim ini. Tapi kenapa Mbak Tia pilih aku buat gantiin Mbak? Dita meneguk sisa teh di gelasnya. "Maksudku di kantor kan masih ada 2 alasan sih. Yang pertama karena aku ngerasa kamu yang paling menonjol ketimbang yang lain." Ia salah Tia sambil membuat tanda 2 dengan jarinya. Lalu yang kedua. Dita diam menyimak penjelasan Tia. "Kamu belum tahu ya?" Dita nampak bingung. "Tahu apa?" "Sini, ikut aku." Tia beranjak dari duduknya. Ia meraih tangan Dita dan menariknya, mengajaknya masuk ke dalam lumbung. Di dalam lumbung nampak temaram oleh cahaya lemah dari api unggun di luar. Tia menyalakan satu senter yang ada di dalam. Ia berjongkok di dekat carrier Yuda. Ia menggigit senter itu sambil kedua tangannya membuka beberapa kantong luar tas ransel. "Kayaknya aku tadi lihat dia naruh di sini," gumam Tia tidak jelas karena sambil menggigit senter. "Ada apa sih? Nyari apa?" Dita makin bingung. Kenapa tiba-tiba Tia membongkar tas carrier Yuda? "Nah ini." Tia menarik keluar sebuah buku not kecil yang selalu dibawa Yuda kemana-mana. Namun, karena saat ini sedang waktu bebas, Yuda meninggalkannya di dalam ransel. "Buku not? Kamu pernah lihat isinya?" "Ya, aku pernah lihat dia bikin sketsa katak sama Arca di depan desa itu," jawab Dita mencoba mengingat-ingat. Selain itu, Tia beranjak dan berdiri di samping Dita. Ia lalu membuka buku not Yuda. Tepat pada lembaran paling akhir di buku tersebut, ia menyodorkan buku itu pada Dita. "Nih, dia bikin ini udah lama banget." Dita mengernyitkan wajahnya, mencoba mengamati lembaran itu dalam suasana lumbung yang temaram. Ada sebuah sketsa kasar, namun tidak terlalu jelas karena suasana yang hampir gelap pekat. Tia pun menyorotkan senternya untuk menerangi lembaran itu. Dita mengamati sketsa itu sejenak, lalu ia menoleh ke arah Tia. "Ini kan aku." Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini.
Bagaimana? Kalian sangat-sangat terhibur kan dengan cerita kali ini? Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu dari part awal sampai part yang ketujuh ini ya teman-teman, agar kalian mengerti jalan ceritanya dan juga alur ceritanya dari awal sampai akhir. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman akan cerita kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita-cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.